Ya, berikut adalah data pasien rumah sakit bersalin S di kota S. Nah, ada variabelnya, ada usia ibu, ada berat badan bayi, tinggi badan bayi, status gizi ibu, status kelahiran, kecemasan saat lahir, dan nilai dari dukungan suami. Ya. Nah, datanya ada seperti ini, ada 15 data. Nah, kemudian dari 15 data ini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus ibu-ibu jawab ya. Yang pertama, lakukan analisis statistika deskriptif data dari variabel berat badan dan tinggi badan tentang bayi baru lahir. Nah, nanti yang dicari adalah eh, jumlah sampel, rata-rata, median, modus, kuartil 1, kuartil 3, D10, dan D40. Ya, nah, berikutnya adalah lakukan analisis statistik deskriptif dari data variabel risiko melahirkan dan status kelahiran. Ya. Nah, untuk kemudian nomor 3 adalah apakah terdapat hubungan antara status gizi dengan status melahirkan. Kemudian apakah terdapat pengaruh status gizi ibu terhadap status melahirkan. Untuk kemudian yang nomor 5, apakah terdapat pengaruh tinggi badan terhadap berat badan bayi baru lahir. Dan yang keenam adalah apakah terdapat pengaruh dukungan suami terhadap kecemasan saat menghadapi persalinan. Ya. Nah, Ibu nanti di bawahnya adalah jawaban. Ya, nanti tinggi badannya berapa, kemudian ada data-data seperti ini. Nah, sampai akhirnya ada uji hipotesis. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan membuka SPSS ya untuk memasukkan data-data ini ya. Saya stop untuk kemudian saya sharekan SPSS-nya. Nah, ini. Nah, Ibu, ini adalah SPSS sudah diketik di mana seperti biasa kita isi variabelnya. Kalau usia itu numerik, berat bayi itu numerik, tinggi bayi itu numerik, status gizi itu ibu adalah status gizi ibu string, status lahir juga string, cemas lahir numerik, dukungan suami adalah numerik. Ya. Nah, sekarang kita pindah. Nah, kita akan melihat soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 adalah terkait N, X bar, median, modus, K1, K3, D10, D40. Ya, oke. Nah, sekarang klik analyze, ya, deskriptif statistik, ya, kemudian pilih frekuensi. Ya, nah ini usia kita lihat di soal adalah berat dan tinggi bayi. Berarti berat ke kanan, tinggi bayi ke kanan. Oke, kemudian pilih statistik. Ya, pilih median. Rata-rata, median, dan modus. Kuartil 1. Ini sudah ya sama Bu Vera. Kemudian persentil 4, persentil 10. Dan persentil 40 ya. Nah, itu kemudian klik continue. Ya, oke, pilih oke. Oke ya, saya stop. Nah, kemudian yang keluar adalah ini ya. Yang keluar nanti Ibu-ibu ini. Nah, ini yang akan dilihat ya. Yang akan dilihat dari soal ya. Nah, kita kopikan ya Ibu-ibu supaya ini kita stop share. Kita share-nya di Microsoft Word.
Ini Ibu ya, ternyata hasilnya ini. Oke ya, ini ya. Banyaknya data ada berapa? Ada 15. Nah, Ibu tinggal tulis 15. Nanti banyaknya data ada 15. Oke. Berikutnya rata-ratanya berapa? Nah, rata-ratanya 3,16. Ya, rata-rata tinggi badan. Rata-rata bukan 316 ya, tinggi badan 45,47. 45,47, maaf. Nah, ini adalah rata-rata tinggi badan. Kemudian median. Median yang ini adalah 45,00. Ya. Nah, maka nilai tengah tinggi badan adalah 45. Ya. Artinya 50% data ada di bawah 45 dan 50% data ada di atas ya 45. Oke. Tuh. Nah, berikutnya adalah modus. Nah, modusnya adalah 41. Ya. Di sini maka nilai yang paling banyak muncul adalah 41. Oke, nah sekarang K1 persentil 25, 41 juga. Ya, 41. Maka di sini 25% data di bawah 41 dan 75% data di atas 41. Nah, sekarang K3-nya yang ini ya. Nah, yang ini persentil 75 adalah 50. 50. Berarti 50 apa? 70% data di bawah 50 dan 25% data di atas 50. Ya, ini karena nilainya yang ini. Oke, nah sekarang D10. D10 berapa persentil? 10, yaitu 37,6. Oke, 37,6. Ya, artinya apa? 10% data di bawah 37,6 dan 90% data di atas 37,6. Ya, karena kan 37,6-nya dari sini. Oke. Nah, berikutnya adalah P40. P40 itu yang ini. 43 ya. 30%, 40% data ada 40% data di bawah 43 dan 60% data di atas 43. Nah, itu adalah soal yang variabel berat badan, tinggi badan. Nah, sekarang bagaimana variabel yang berat badan? Kita cut dulu. Ya, kita buat yang ini. Ini outputnya. Ya. Oke, nah banyaknya data 15. Ya, ini jumlahnya 15. Kemudian interpretasi banyaknya data adalah 15. Rata-ratanya yang ini. Nah,
3,16. Rata-rata berat badan adalah 3,16. Terus median. Mediannya adalah 3,3. Kalau 3,3 artinya apa? 50% data di bawah 3,3 dan 50% data di atas 3,3. Oke ya. Nah, kemudian modusnya kita lihat dari sini kan. 3,6 modusnya 3,6. Maka nilai yang paling banyak muncul adalah 3,6 ya. 3,6 ini kita lihat dari sini ya. 3,3 maaf. 3,3. Oke ya. Nah, kemudian K1. Nah, K1-nya yang mana? Yang ini 2,9. Ya. 2,9 ya. 25% data di bawah 2,9 dan 75% data di atas 2,9. Oke. Sekarang K3-nya berapa? Ini 3,6. Oke, kita ketengahkan dulu. Nah, kalau K3 berapa? Tuh interpretasinya 75% data di bawah 3,6 dan 25% di atas 3,6. Itu adalah deskriptif. Nah, sekarang D10-nya berapa? Nah, D10 kan lihat dari persentil 10 ya. 2,32 nih yang ini. Ya, maka tadi berapa? 2,32. 2,32. Oke. Di sini maka D10 10% data di bawah 2,32 dan 90% data di atas 2,32. Oke ya, di bawah 2,32 ya. Nah, ini rata-rata berat badan ya 3,3. Sebentar. D10 2,32. Nah, sekarang bagaimana P40? P40 yang ini 3,04. 3,04 ya. Oke, nah maka 40% data di bawah 3,04 ya, dan 60% data di atas 3,04. Nah, ini adalah untuk analisis deskriptif. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum saya lanjutkan. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kalau tidak ada, ya kita akan membuat kurang dan lebih sesar atau normal. Nah, maka saya stop, kita ulang ke SPSS. Oke, saya ulang ke SPSS ya. Nah, nanti klik analyze ya, kemudian deskriptif statistik frekuensi.
Nah, ini dikeluarkan untuk kemudian memasukkan status gizi dan status lahir. Ya, di sininya adalah status gizi dengan status lahir. Oke ya. Nah, kemudian klik oke. Nah, di sini Bu ada dua nih. Status gizi Ibu dulu. Ya, saya stop. Nah, di sini adalah outputnya. Nah, ternyata yang kurangnya 7, ininya 8. Semuanya 15. Ini 46,7. Yang bawah 53,3. Nah, ini tentu saja 100 ya. Nah, maka kalau begini gimana interpretasinya? Sebagian besar responden memiliki status gizi lebih ya. Oke. Ya, sebagian besar responden memiliki status gizi lebih ya. Status gizi ibu bukan lebih ya, tapi kurang dan normal. Maaf. Ini kurang dan normal ya, bukan lebih. Kurang dan normal. Nah, maka sebagian besar responden memiliki status gizi normal. Yaitu 8 orang atau 53,3%. Ya, sedangkan sebagian kecil responden memiliki status gizi kurang, yaitu 7 orang atau 46,7%. Ya, nah, ini ya. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita cari ya, untuk yang output yang kedua. Kita buat SPSS dulu. Oke, nah sekarang sesar mas, status lahir. Ya, analyze, deskriptif, frekuensi, nah, status lahir. Klik OK. Nah, saya stop. Nah, nanti yang keluar adalah ini. Nah, ibu-ibu ini adalah outputnya bahwa sesar dengan status apa? Sorry. Sebentar. Oke ya, maaf. Oke ya.
Jadi klik analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Nah, ini ada status lahir ya. Klik OK. Nah, saya coba cek dulu, copy, stop. Nah, saya kembali ke Word ya. Kembali ke Word. Nah, nanti ini di sini ya. Oke, kita di bawah. Nah, maka frekuensinya yang normal adalah 8, yang normal adalah 8, yang sesar 7. Ya, ini 15. Awas selalu di ini. Untuk kemudian kita coba buat ini. Sorry, untuk persentasenya ya. Di sini persentasenya 53,3, di sini 46,7. Nah, ini jumlahnya 100. Maka interpretasinya hampir sama, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu-ibu. Nah, ini interpretasinya bagian besar responden memiliki status melahirkan, normal. Ya, normal yaitu 8, sedangkan sebagian ini memiliki status melahirkan sesar ya. Yaitu sebanyak 7 orang. Nah, nanti Ibu mengisinya seperti ini aja, lebih mudah ya. Nah, sekarang tanya apakah ada hubungan status gizi ibu dengan status melahirkan. Nah, maka kita buat hipotesisnya, tidak ada hubungan status gizi ibu dengan status melahirkan. Ya, nah, nanti hal satunya adalah ya dengan status melahirkan. Nah, nanti kita hitung si kuadratnya bagaimana. Nah, kita stop dulu. Ya, klik analyze. Ya, nanti di sini sebentar Bu. Mana SPSS-nya? Sebentar ya, ini di share-nya. Nah, sekarang status melahirkan ya. Klik analyze, deskriptif, cross-tab. Nah, seperti biasa, Ibu yang sudah belajar ya, status gizi di row, status lahir di kolom. Ya, untuk menentukan, jadi status melahirkan itu adalah Y, kalau status gizi adalah X. Klik OK aja. Nah, saya stop. Saya langsung buat ya, Ibu. Sorry. Sebentar. Analyze, deskriptif, frekuensi, status lahir ya. Oke, klik OK. Ya. Oke, oh maaf. Klik analyze, deskriptif statistik, cross tab. Untuk yang C kuadratnya, status gizi ibu, nah maka klik klik cell, klik row, ya, continue, kemudian klik statistik, pilih C square untuk menjawab soal nomor 3, ya, klik continue, klik OK. Nah, nanti ibu-ibu ada 2, ya, saya stop dulu. Nanti ada 2 Bu di ininya. Nah, ini ya. Nanti saya buat di sini aja deh. Nah,
Nah, nanti Ibu sebentar Bu ya, kayaknya nggak bagus nih. Sebentar, Ibu-ibu ya, saya copy. Oh, ini ya, pondok. Nah, nanti saya screenshot aja ya. Nah, yang pertama, ntar Bu, ini kok susah amat. Oke, nah ini. Oh, masih ya, maaf. Oke, oke ya. Nah, sekarang berapa chi-square-nya yang ini Bapak dan Ibu-ibu ya? 8,040. Di value-nya berapa? Ini nih. Nah, 0,005. Nah, kriteria uji tolak 0 jika p-value kurang dari 0,05. Tolak 0 jika p-value kurang dari. Nah, keputusannya tolak atau terima? Keputusannya adalah tolak A0 karena 0,005 kurang dari 0,05. Maka karena menolak H0, maka kita menerima H1. Ya, ini sorry, ini ada ya. Nah, maka kesimpulannya adalah nih, ada hubungan SGI, ya status isi ibu dengan status melahirkan. Oke. Nah, berikutnya adalah apakah terdapat pengaruh status gizi. Ya, nah yang ini. Nah, maka kita gunakan koefisien kontingensi, Bu. Nah, saya stop dulu. Ya, saya share IBM apa? Sorry. Nah, maka oke, yang CC ya, analyze, deskriptif, prostem. Nah, statistik, ini jangan square, tapi kontingensi, koefisien, continue, oke. Oke, kemudian saya stop, saya pindahkan ke Word. Ya, nah ini ya, sebentar, ada yang mau terangkan. Lagi ngajar gitu, lagi mengajar. Ya. Sebentar, sebentar nih, ngelag ya, ibu-ibu. Nah, oke ya. Nah, sekarang H0-nya apa? Sama dengan yang tadi, cuman tidak ada pengaruh status gizi ibu SGI ya. Tidak ada pengaruh SGI terhadap status melahirkan. Nah, kalau ininya ada pengaruh ya. Sekarang CC-nya berapa? Yang ini, ibu-ibu. Oke, 0,591. Berapa p-value-nya ini? Sebelah kanannya. P-value-nya adalah 0,005. Oke, sama Bu. Tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Ya. Nah, maka kalau tolak H0 keputusannya adalah
ada yang ini karena menolak H0 maka H1 yang kita terima. Oke, nah kesimpulannya, sorry, apa? Keputusannya tolak H0 karena 0,005 kurang dari 0,05. Keputusannya tadi ya, yang tadi. Nah, maka hasilnya adalah ada pengaruh SGI, status gizi ibu dengan status melahirkan. Oke, dari deskripsi uji bivariat C kuadrat, uji bivariat koefisien kontingensi, hasilnya nanti seperti ini ibu kerjakan. Ya, gampang lah ya. Oke. Berikutnya adalah bagaimana cara menghitung analisis inferen, melakukan nilai korelasi. Nah, korelasi tinggi badan dengan berat badan menggunakan korelasi Pearson. Ya, nanti itu ya. Oke, saya stop dulu. Gimana caranya korelasi Pearson? Nah, korelasi Pearson adalah analyze, correlate, bivariate. Maka tinggi badan ibu berhubungan dengan berat badan. Nah, ini ada checklist Pearsonnya. Kemudian signifikan flat. Oke. Nah, maka akan keluar nanti ibu-ibu tampilannya adalah tampilannya seperti ini, Bu. Tapi ini rapih kalau aslinya mah ya. Nah, ini nanti sama seperti ini. Nah, sekarang nilai R. Nah, nilai R itu yang ini. Nilai R itu ya. Berarti nilai R-nya adalah negatif 0,421. Arahnya apa? Arahnya negatif. Artinya berbanding terbalik. Itu interpretasinya jika tinggi badan bayi naik, maka berat badan bayi akan turun. Ya, ini kata hasil kita ya, meskipun sebetulnya jadi kepuguh hasilnya ya, karena kan negatif gitu tinggi badan. Oke, nah sekarang uji koefisien korelasi. Nolnya apa di sini? Tidak ada hubungan tinggi badan dengan berat badan. Oke. Nah, berikutnya yang kedua selalu ya ada lawannya. Oke, ternyata ada hubungan. Nah, kemudian kita lihat ya berapa nilai T-nya. Nah, kita nggak hitung ya. Berapa p-value-nya yang ini? Nah, 0,118. Oke, kriteria uji tolak H0 jika tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Ya, keputusannya tolak atau terima. Karena p-value-nya lebih besar, maka terima H0. Terima H0 untuk kemudian karena menerima H0, maka kesimpulan kita adalah tidak ada hubungan tinggi badan dengan berat badan. Ya, oke. Saya. Nah, sekarang
Bagaimana kalau dukungan suami? Dukungan suami. Ya, saya stop. Kita lihat lagi. Oke, ya. Klik analyze, correlate, bivariate. Oke ya. Nah, ini ada cemas lahir, ada dukungan suami, ada cemas. Nah, ininya jangan person, tapi sperman. Nah, ininya coret personnya, checklistnya pilih sperman, klik OK. Nah, dari dukungan korelasi sperman, kita stop. Nah, kita ambil lagi ke what. Ya. Nah, ininya Bu. Nah, nilai R-nya berapa? Negatif. Nah, ini negatif 0,14. Arahnya negatif, ya. Arahnya negatif. Nah, interpretasinya adalah jika dukungan suami naik, maka kecemasan saat lahir juga akan naik. Sebaliknya, dan jika dukungan suami turun, maka kecemasan akan naik. Oke, ya. Nah, itu untuk bagian pertama. Nah, kemudian uji keberhasilan korelasi. Nah, maka kita buat H0, tidak ada hubungan dukungan suami dengan kecemasan persalinan. Oke, berarti H1-nya adalah ada hubungan nih. Nah, ada hubungan. Oke. Nah, T hitungnya tidak ada, tapi P value-nya ada. P value-nya ini 0,559. 0,559 ya. 0,559. Nah, maka kriteria ujinya sama dengan yang tadi. Tolakan 0 jika P value kurang dari 0,05. Nah, keputusannya kalau dengan ini berarti terima H0. Ya, setelah itu kalau terima H0 berarti hasilnya ini jangan ini ya. Nah, Bu. Oke, udah. Nah, ini selesai ya. Ulpraknya gampang lah ya. Ada pertanyaan Ibu? Baik. Bapak itu teh jika dukungan suami turun, maka kecemasan akan turun mungkin ya Pak ya? Naik. Oh naik. Kan negatif ininya Bu, tuh berbanding terbalik ininya. Kalau positif berbanding lurus. Kan yang kalimat Ya, pertama itu dukungan suami naik, maka kecemasan saat maka lahir juga naik. naik. Sorry, iya betul. Kecemasan Oh iya. saat lahir turun, Bu ya. Oke, sorry, benar Bu. Terima kasih. Turun. Jika dukungan suami turun, maka kecemasan naik. Oke, makasih Bu Anissa. Iya, betul. Ya, oke. Nah, gini ya, Ibu-ibu, upraknya saya kasih waktu. Kalau sekarang kita mengerjakan hanya 40 menit, Bu. Ya, nanti Ibu mah saya kasih waktu 8 jam, Bu. Ya, silahkan berdiskusi lah. So, Pak aku mau ya. lihat yang atas Pak yang sebelum yang ini. Nah yang ini. Hmm. Kan ini juga negatif Pak, tapi kesimpulannya cuma satu.
Jika karena dia boleh, bukan turut ya turut. Ya, kalau ini berarti satunya apa? Boleh tuh. Karena ini apa namanya? eh apa ya hasilnya agak kurang pas, Bu, ya. Tinggi badan bayi naik, maka berat badan bayi turun. Jika tinggi badan apa, Bu? Vanessa tuh turun, maka berat badan bayi akan naik. naik. Untung aja tidak ada hubungan, Bu. Ya, kalau ada hubungan bahaya nih kesimpulan kayak gini. Nah, kan Ya. ini juga negatif, Pak. Yang ini juga kan Heeh. negatif, yang bawah negatif. Tapi kenapa ini mah beda gitu, Pak, interpretasinya sama yang bawah gitu? Yang mana? Yang ini Iya, sama kan kan ini sama-sama dukungan suami negatif. dengan kecemasan. Kalau dukungan naik, kecemasan turun. Kalau dukungan turun, kecemasan naik. Kan gitu. Oh iya, Nah, ini juga sama, Bu. Kalau tinggi badan naik, berat badan turun. Kalau tinggi badan turun, berat badan naik. Oh naik. iya, oke, Pak. Oke, oke. Tapi ini ya, Bu, ya, ini mah contoh Iya. soal. Kalau logikanya kan nggak masuk ininya. Ini mah contoh dalam soal. Terus itu teh, Pak, yang R hitungnya kan nggak dihitung, berarti nanti juga kita tetap dimarahin, nggak dikerjain gitu, Nggak yang usah. bawah. Nggak usah teh hitungnya, Ibu. Ini nanti tinggal dimerahin aja. Tapi Ibu boleh nanti mengerjakannya boleh menggunakan tulisan tangan, difotoin, dikirimkan ke Bapak atau mau diketik boleh. Ya. Oke, kayaknya mantap deh Bu kalau mengerjakan ini sambil pelayanan gitu ya. Oke, beres Bu, tak itu yang ini. Ya, jadi nanti kalau ini sebentar. Nah, kalau ini menggunakan apa jadinya, Bu? Yang nomor 3 apa? Menggunakan apa? Nah, dikasih clue aja. Kuadrat. Kalau yang nomor 4, koefisien kontingensi. Nah, terus kalau nomor 5 pakai korelasi Pearson. Nah, terus yang ini korelasi Spearman. Nah, ya. Jadi kalau sekarang gini, Bu, saya nanya ke ibu-ibu bidan semua, ada hubungan enggak dukungan suami, dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada ibu hamil yang menderita anemia? Hmm. Dukungan suami dengan kepatuhan minum obat tablet FE pada ibu hamil anemia. Saya tanya, Bu, untuk membuktikannya Ibu pakai apa? Nggak bisa, Bu, pakai narasi. Nggak bisa pakai cenah, nggak bisa pakai ecek, gitu ya, Bu. Harus dibuktikan secara statistik, Bu, kalau ilmiah itu. Selama Ibu tidak menggunakan uji statistik, maka Ibu hanya berbicara opini dan pendapat, bukan suatu keputusan yang ilmiah. Dan sekarang saya tanya tadi, dukungan suami dengan kepatuhan minum obat. Pakai apa, Bu? Pakai korelasi Spearman. Salah, Bu. Kan kepatuhannya patuh tidak patuh, Bu. Artinya apa? Kalau patuh tidak patuh, itu adalah data kategori. Nah, jadi dukungan suaminya juga mendukung, tidak mendukung. Nah, karena datanya kategori, maka itu korelasi apa C kuadrat atau koefisien kontingensi. Nah, sekarang saya tanya, Bu, hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien dalam pelayanan KIA. Nah, pelayanan kebidanan dalam KIA. Pakai apa, Bu? Nah, kalau kepelayanannya skor, kepuasannya skor, boleh menggunakan Pearson atau Spearman. Tapi kalau Ibu kualitas pelayanannya diganti menjadi
baik cukup kurang, kepuasan pasiennya baik cukup kurang, maka ibu gunakan C kuadrat. Jadi bisa keduanya, tergantung ibu mau membuat dua variabel itu kategori atau tidak. Sekarang nih, apakah ada hubungan dukungan petugas kesehatan? Apakah ada hubungan dukungan petugas kesehatan dalam hal ini bidan dengan kinerja kader posyandu, Bu? Jadi ibu teh ingin tahu apakah selama ini kinerja kader posyandu yang bagus itu ada hubungannya dengan ibu sebagai petugas puskesmas. Nah, ibu nggak bisa kalau tidak diuji secara statistik. Ya. Nah, sekarang saya tanya pakai apa, Bu? Koefisien kontingensi. Oke, bisa. Kalau dukungan petugas kesehatannya mendukung tidak mendukung, kinerja kader posyandunya baik buruk, baik jelek, baik kurang, atau baik cukup kurang, bebas. Ya, nah Ibu ada dalam variabel itu yang istilahnya adalah variabel statis dan variabel dinamis. Hati-hati Ibu, kalau variabel statis itu kategorinya tidak boleh dirubah. Tapi kalau variabel dinamis boleh dirubah. Contoh yang paling jelas adalah jenis kelamin, Bu. Ya, itu jenis kelamin ada dua, laki-laki perempuan, nggak boleh dirubah. Ya boleh sih kalau pria wanita. Artinya apa? Ibu hanya punya dua kategori. Ya, pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu. Ya, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan variabel, misalkan motivasi, tadi kinerja kader, ibu boleh bilang kinerjanya baik, kurang baik, jelek, baik, cukup baik, kurang baik, baik, cukup baik, kurang baik, tidak baik, boleh. Mau dua, mau tiga, mau empat juga boleh. Ya, nah itu. Oke, nah jadi terserah ibu ketika kita berbicara datanya data kategori. Nah ibu mau dibuat dua, mau dibuat tiga. Nah kayak status lahir, sesar, normal gitu ya. Nah itu mungkin hanya ada dua pilihan. Tapi kalau status gizi ibu bisa normal, kurang, lebih, bisa ya. Kurus, bisa ya. Nah, itu adalah dinamis di mana setiap peneliti atau setiap pembuat kategori itu bisa menentukan sendiri kategorinya. Ya, itu. Oke, itu, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nanti Ibu semua saya akan memberikan ujian praktikum ini dalam bentuk soal hanya seperti ini. Ya, nanti tiap ibu beda soal, bukan beda soal ininya ya, tapi datanya akan berbeda. Ya, nah, nanti ibu-ibu eh, saya umumkan di apa namanya di grup soalnya ibu-ibu silakan dikerjakan. Kemudian nanti eh, setelah jam 8 saya kirimkan soalnya, nanti dikumpulkan paling telat jam 4 sore. Ya, gitu. Nah, silakan diskusi dan sebagainya. Oke, nah sekarang dari materi, ada yang mau ditanyakan? Bapak, maaf, kan Yo, ini harus punya downloadan SPSS-nya ya. iya wajib. Ini kemarin belum ngedownload saya, teh nggak tahu yang Di lain juga ini ada Bu, di beberapa Google yang Drive yang Bu Vera ini ada nggak? udah kehapus Bapak, jadi mohon di-share lagi. Oke, nanti ya saya mintakan ke Bu Vera untuk mendownload apa, meng-sharekan kembali linknya ya. Ya Bapak, terima kasih. Silakan Bu berdiskusi misalkan ini kan ada yang satu puskesmas, ya monggo ya.
Betul. Nanti akan Bapak sharekan 4 tipe ya, ada A, B, C, D. Silakan ibu-ibu pilih sendiri. Mau tipe A, mau tipe B, mau tipe C, mau tipe D. Satu aja, jangan 4-4. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, nanti pertanyaannya sama pertanyaan kayak gini atau beda lagi pertanyaannya? Sama persis, Bu, sama. Tapi Ya, Pak, itu yang masih Ibu lihat pusing juga cara sama. cara membedakan yang harus pakai korelasi persan, Spearman, atau Chick-Wade itu masih pusing. Harus kayak gimana itu teh Pak, biar Kalau tahu. untuk ujian kan ini udah ada, Bu, tuh. Iya, Udah Bapak, ditulis, betul. dipotoin tuh. Susah. Sekarang dipoto, di Kalau screenshot. kalau buat nanti bikin skripsi gitu Pak. Nah, kalau buat bikin skripsi mah ya tadi, Bu. Tinggal menentukan apakah data yang kita punya itu kategori atau tidak. Sekarang saya tanya, Bu, kalau usia, itu kan numerik, Bu. Ya, misalkan usia dengan status gizi, tapi status gizinya IMT gitu, pakai angka. Nah, maka kalau dua-duanya angka, ya pakai person atau Spearman, Bu. Ya, Iya Pak. nah Kalau sekarang yang kalau satu angka, yang satu bukan angka, harus dipilih, Bu. Harus yang angka mengalah untuk kemudian dibuat kategori. oh iya. Nah, Oke contoh Pak. sekarang, usia ibu dengan ASI eksklusif. Usia ibu kan angka. Ya, ASI eksklusif itu ASI eksklusif dan non ASI tidak. eksklusif. Nah, maka usianya ibu harus dirubah, jangan skor. Nah, usianya adalah misalkan dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir gitu. Lawan ASI eksklusif dan tidak ASI eksklusif gitu. Kayak kepatuhan ANC kan ibu nggak bisa pakai angka. Dukungan suami dengan kepatuhan ANC. Dukungan suaminya kan angka, tapi kepatuhan ANC-nya kan patuh tidak patuh. Nah, maka yang dukungan nggak boleh skor, tapi harus dibuat jadi kategori. Ya, gitu. Nah, nanti bagaimana cara buat kategorinya? Ada pengkategorian. Misalkan pertanyaannya pengetahuan, pertanyaannya 20 kan? Nah, maka kalau semua responden menjawab salah, berarti nilainya 0. Kalau semua responden menjawab benar, nilainya kan 20. Nah, jarak antara 0 sampai 20 kan 20, tinggal bagi 2. Kalau menjawab benarnya di atas 10, itu baik pengetahuannya. Kalau di bawah sama dengan 10, itu jelek. Jadi kalau ibu ngisi jawaban dan jawabannya benar 7, berarti pengetahuan ibu jelek. Gitu dibilangnya. Ya. Nah, sekarang kalau saya tanya, kalau untuk menentukan kepatuhan ANC gimana? Dia Apanya Pak? dikatakan patuh jika apa? Jika ANC-nya dalam usia kehamilan minimal 6 kali. Nah, kalau nah, ibu bisa lihatnya dari aturan pemerintah, Dinkes, bisa, Bu. Ya, atau misalkan dikatakan patuh jika sesuai dengan yang pada panduan. Misalkan, karena kan kalau ANC pertama itu berapa bulan, Bu? Banyak. Ini Pak tergantung ikutnya ke aturan mana dulu. Jadi nanti Ibu aturan-aturan itu harus dicantumkan di bab 2 sehingga kita menentukan dia patuh tidaknya itu kita ada rujukannya, yaitu rujukan yang kita cantumkan di bab 2. Ya. Nah, nanti Ibu nggak usah khawatir kalau yang skripsi nanti ada pembimbing, Bu. Ya, pembimbing itu akan menjelaskan nanti Ibu. Jadi jangan khawatir, jangan dipendam. Aduh, gimana ya? Langsung konsul. Nanti konsulnya, Bu, bisa datang langsung, bisa lewat WA, bisa lewat email, atau Zoom. Ya. Nanti Ibu minta Zoom aja. Ya, seperti itu. Oke?
Ini ada beberapa yang WA, saya belum bisa balas karena lagi mengajar ya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Ini mau saya bagikan ininya atau tidak usah? Bagikan, Boleh Pak. Bapak bagiin aja, Bagikan, Pak. Bapak. Ya Bapak, Bagikan ya. caranya Nanti direkam Ibu, lagi. nanti output SPSS-nya dicantumkan di jawabannya ya, kayak begini ya. Nah, kayak begini dicantumkan, Bu. Ya mungkin bagi Ibu ini kalau di skripsi nyawanya, Bu ya. Oke, jadi nanti ini dicantumkan biar Ibu nanti kalau bisa Bu boleh di screenshot aja misalkan. Tapi ini teh saya udah screenshot ya Bu, tapi kok gini terus gitu. Udah di screenshot tapi begitu di ini nggak mau. Ya, ketika saya bilang ini, ini bisa ya Bu ya. Nanti Ibu di screenshot tampilan ininya disimpan ya Bu ya. Nah, ini kan di dukungan suami Bu ya tadi ya. Nah, ini. Nah, ini ya cemas lahir jadi ini dikali aja. Nah, nanti Ibu ini ada jadi saya bisa melihat dari sini gitu. Ya. Untuk output SPSS. Nanti untuk software SPSS-nya Bu, bagi yang tidak ada nanti coba hubungi Ibu Vera. Beliau ada link link Google Drive-nya, di download aja. Ya. Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Aduh, Bu, kalau ditanya apa pertanyaannya, Biostat? Aduh, belum ada yang ini. Tapi kalau ditanya tentang penelitian dan skripsi, banyak yang nanya nih, Bu. Apa kendalanya kalau statistik, Bu? Pusing dengan angkanya, Bu. Karena ini evaluasi saja karena nanti kan ada RPL 2, 3 gitu. Kalau diperawat karyanya pusing dengan angkanya gitu. Tapi Masih saya kira belum bisa. ini Pak, cara entry-entrynya gitu. Nah, Masih pusing kemarin juga dengan Bu lihat Vera kan angka. ya, yang di awal tuh. Iya Pak, tapi masih belum ini, belum nyangkut Pak. Nah, Ngentri-ngentri. Ibu ya, kalau ini ya, sekarang juga anak-anak itu yang reguler juga lagi ujian Biostat. Itu soal sudah dikasih tahu, terus boleh lihat modul, boleh lihat buku, tapi kenapa nilainya jelek-jelek? Ya, bukan mereka nggak paham, Bu, tapi pada saat input data salah. Jadi angka 9 terlihatnya angka 6 seperti itu. Sehingga akhirnya satu angka inputan salah, maka semua pertanyaan pasti dijawab salah. Nah, itu nanti ibu-ibu jangan tergesa-gesa ngisi datanya ya. Maksudnya ya, harus hati-hati sehingga akhirnya input datanya benar. Karena setelah itu mah sepertinya mudah Bu, apalagi nanti ada ini. Ya. Oke? Apa? Jadi Bapak Ya. gini, maaf. Kan kalau online, kalau perhitungan gini, apalagi kan nggak semuanya yang pasti komputer ya Pak, termasuk saya. Jadi eh, kan mau ngikuti langsung juga kecepetan gitu. Beda sama praktek langsung. Mungkin kalau praktek langsung kan bisa sharing, bisa ini. Oh ya hmm. ini cara. Nah gitu Bapak. Mungkin Nah, kekhawatiran Ibu. kita. Iya. Ibu Desi. Desi. Nah, Ibu punya adik, coba Bu di YouTube banyak Bu. Iya Bapak. Di YouTube input data, bagaimana cara menghitung korelasi Pearson. Itu ada Bu banyak ya. Paling nanti tadi ada apakah harus menggunakan C kuadrat, menggunakan koefisien kontingensi, menggunakan Iya. Pearson atau Spearman. Nah, itu juga bisa dilihat di YouTube Bu ya. Intinya kalau Pearson Spearman itu apa namanya? Dia numerik, kalau C kuadrat koefisien kontingensi dia adalah data-data kategori. Nah, itu kuncinya itu aja Bu.
Nah, kalau di kesehatan itu banyaknya data kategori dibandingkan dengan data numerik. Nah, jadi kalau ibu mau meneliti beban kerja dengan stres kerja bidan misalkan di Puskesmas Kabupaten Sukabumi gitu. Nah, ibu tergantung kalau ibu mau hasilnya numerik maka person atau Sperman. Pak, saya mau pakai chi-square, chi-kuadrat atau koefisien kontingensi, maka ibu bisa dibuat variabelnya dalam bentuk kategori. Ya, gimana kita sebetulnya Bu ya? Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke ya, jadi intinya teknis pelaksanaan ujiannya seperti itu nanti uprak ya Bu. Mungkin kalau yang lain video, kalau saya di Biostat seperti ini, jadi saya tentukan soal, saya berikan di jam 8, silakan. Nanti kan nggak sama ya, Ibu, ada kelompok ya, kalau nggak salah ada kelompoknya. Nanti saya akan buat soal kelompoknya beda. Jadi misalnya kelompok 1 soalnya tipe A, kelompok B tipe B gitu. Tapi dalam satu kelompok soalnya sama. Ya. Ya, Bu, ini kan pertemuan terakhir Bu ya, kata Bu Okta. Ya, sejak awal kita ketemu saya selalu bilang, "Oh, skripsi tugas akhir." Ternyata tidak terasa ya Bu, bulan depan itu kita sudah memasuki Agustus itu tugas akhir Bu. Nah, kalau ingat semester depan sebentar lagi kan Ibu nanti pakai selendang eskep ya Bu ya. Nah, kalau biasanya kalau skripsinya udah selesai ya. Nah, saya berharap semuanya ya bisa mengikuti, semuanya bisa selesai tepat waktu. Saya kira nanti sebagai korma di literatur review dan di biostatistika, Ibu nanti kalaupun ada yang nilainya kurang, nanti akan saya japri Bu ya. Saya akan lihat nilai UTS UAS kalau ada yang kurang, nanti kalau saya japri mungkin tugas atau gimana, tugas sedikit untuk perbaikan. Sehingga nanti di nilai akhir semuanya minimal B ya. Gitu. Tapi kalau tidak ada japri berarti adem ayamnya Bu ya, tidak ada masalah. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaannya? Nah, Oke ya, ini mungkin lagi persiapan IBI ya buat besok ya. Oke, silakan ada pertanyaan nih yang on cam nih Bu Ade, Pak, Bu Justina maaf nih satu gimana? lagi. Kan Yo, saya rencana mau ganti judul. Kalau judul ini masuk nggak Pak tentang Kespro? Hubungan antara pendidikan dan kesehatan reproduksi pada remaja. hubungan dukungan apa? Hubungan antara pendidikan dan kesehatan reproduksi pada remaja. Bu, kalau Ibu berbicara hubungan antara pendidikan dengan meren Bu ya, bukan dan. Jadi hubungan dengan pendidikan nih. Gimana Pak? Bukan hubungan tingkat pendidikan dengan Kespro-nya itu apa? Pengetahuannya atau Oh, apanya Bu? Atau sikap terhadap Kespro atau gimana? kayaknya sih mungkin sikap ya Pak ya. Jadi nanti teh dilihat yang setelah mendapatkan pendidikan Kespro dan remaja yang belum mendapatkan pendidikan Kespro. Ibu intervensi ya? Ini saya memang lihat-lihat Pak dari ini judul mah dari Google kemarin teh. Cuman kebetulan saya juga kan kerja di DPPKB itu tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Ini aja, Bu, hubungan, jangan tingkat pendidikan, Bu. Oh Kalau ke iya. remaja mah sulit, tingkat pendidikannya kan kecil, hanya SMP, SMA. Mungkin SMA ya Pak. hubungan, ya hubungan pengetahuan tentang Kespro Oh dengan iya sikap pengetahuan.
Kespro gitu Bu, sikap remaja itu terhadap kesehatan reproduksinya gitu. Pengetahuan dengan sikap aja Bu. Maaf, Bapak gimana Pak? Hubungan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sikap Ya, terhadap kesehatan reproduksi pada remaja di SMP atau di SMA mana, Bu? dengan terhadap Kespro pada remaja Oh, ya. pada remaja milih aja, Bu. Bisa di SMP, bisa di SMA. Ya, Ya, kalau SMA-nya harus disebutkan, Pak. harus kalau ada judul mah nanti. Kalau Oh, sudah fix mah. di SMA, misalkan Negeri 1 Cikembar ya, Pak ya. Ya, sebenarnya nanti Hubungan Ibu terserah mau pengetahuan. 3 kelas, 2 kelas, mau 1 kelas. Ya, Oh iya, hubungan pengetahuan tentang Kespro dengan sikap terhadap Kespro pada remaja di ya, SMU Negeri 1 Cikembar, misalkan gitu ya, ya Pak. gitu boleh. Oh iya, terima kasih ya Bapak. Yuk. Oke, ada lagi silakan. Oke, sepertinya cukup ya. Oke ya, baik Ibu, para Ibu bidan, itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai korma ataupun pengajar di Biostat yang kebetulan untuk di bidan ini saya ditemani oleh Ibu Vera ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan setidaknya ada sedikit lah yang bisa dipahami atau dimengerti. Nah, terkait tadi sudah ya ujian praktikum, nanti masih ada UAS dan mungkin penilaian, tapi mudah-mudahan tidak harus ada remedial atau tugas yang harus Ibu kerjakan ketika ada nilai yang kurang baik gitu. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak. Yuk izin live ya. Iya Bapak. Bapak. Tedes, udah ya? Tedes masih ada nggak? Masih ada Ibu yang Bu Vera. Lanjut yang Bu Vera ya Bu ya. Oh langsung? Yang Bu Vera digabung sama kelas A. Oh jadi Mau pakai di link? Zoom-nya yang ini aja ya, yang kita aja ya. Biar yang kelas A Boleh, yang masuk ke kita ya. boleh. Di Antos ya Bu. Teh Desi, Ya. itu kemarin Bu Pera yang mau praktek bukan yang kita Iya yang itu.